Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihil ma ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja, putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah zikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur bertemu kembali di majelis ilmu. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita istiqomah menjalankannya sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita akan kaji Quran surat Al-Hajj ayat 37 sampai ayat 34 sampai ayat 37 tentang ketentuan ibadah kurban. Kita awali dengan membaca senandung Al-Quran. Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين ya rabbal alamin. Kita dengarkan bacaannya dan terjemahnya Bu Hajah Khurniswatin dengan Bu Hajah Rifuliati, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a minal mu'tar wal mu'tar
Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Hajj ayat 34 sampai ayat 37. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad agar kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Baca Khunja, Khatin Swatin dan Ibu Haja Rifuliati. Para pemirsa dan para jamaah, Allah mensyariatkan pada setiap umat ada yang namanya ibadah kurban. Kurban itu disyariatkan sejak pertama Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbidin. Dan bagi tiap-tiap umat saya berikan syariat kurban. Untuk apa? Supaya mereka zikir Allah, supaya mereka menyebut Allah atas apa yang Allah telah rizkikan pada mereka. Biasanya orang cinta dunia itu tidak ingat kurban, nggak ingat zakat, nggak ingat sodako, nggak ingat apalagi wakaf jariyah, nggak ingat. Yang ingat apa? Jama'a malahu addadah, ngumpulkan harta dan menghitung-hitung, dihitung-hitung terus. Tinggal apa? Iku kok kijangi ganti alpat, cek kurang, dihitung-hitung terus. Iki omah nomor loro gurung, anak nomor loro gurung di omah,
dihitung-hitung terus. Kebanyakan orang seperti itu. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum, agar mereka ingat Allah, agar mereka menyebut asma Allah terhadap apa yang Allah telah beri rezeki pada mereka. Sebagian untuk Allah, berupa apa? Mim bahimatil an'am, berupa binatang ternak. Dulu itu orang itu cinta ternak. Kalau kuda beneran, kijang beneran. Sekarang kuda kijang yang minum bensin. Seneng juga ya. Masya Allah. Masya Allah. Mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Kenapa Allah memberi kewajiban nyembelih binatang kurban? Lalu pengilingno Gusti Allah mak situ loh ya. Karena dulu orang-orang menyembelih kurban untuk berhalanya. Untuk berhalanya ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, siapa itu. Jadi demi Manat satu, demi Hubal satu, demi Uzza. Lah di sini Allah memantapkan supaya budaya itu enggak ada lagi hilang. Fa ilahukum ilahu wahid, nyembelih hanya untuk Allah yang Maha Esa. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kau tunduk patuh, kau berserah diri, kau Islam. Hanya tunduk patuh taat pada Allah saja dalam melakukan semua ritual, semua ibadah, semua pendekatan diri kepada pencipta, hanya kepada Allah saja. Aslimu, falahu aslimu, kepada Allah lah kamu tunduk patuh. Wa basyirul mukhbitin, beri kabar gembiralah Muhammad, Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang manut. Siapa orang yang manut? Apa tandanya orang yang taat itu? Ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang taatun adalah alladzina, orang-orang yang, yaitu orang-orang yang idza dzukirallah, ketika nama Allah disebut, ketika Allah disebut, wajilat, bergetarlah qulubuhum, hati mereka. Ketika dengar adzan Allahu akbar, hatinya iya saya salat, nggih Gusti Allah, ada getaran hati. Ada connect hati kita dengan Allah. Kenapa ada getaran hati ketika dengar nama Allah disebut? Karena ada hubungan khusus dengan Allah. Ada kedekatan hati dengan Allah. Ini nambahan. Jontor dengan Markona. Ketika temannya Jontor cerita Hindun, cerita Isa, cerita Sauda, cerita Painem, enggak ngereken, bareng cerita Markona. Ono apa? Kenapa Markona? Ono apa? Kenapa? Karena ada hukuman khusus, jadi hatinya ada tambatan, ada getaran. Ono apa? Markona ono apa? Pengen dengar lanjutnya. Demikian juga kita umat Islam ada hubungan khusus dengan Allah. Kalau sudah dengar nama Allah disebut, nggih Gusti Allah, nggih ya Allah, sedaya panjenengan senata kula ridho ya Allah, hatinya ada getaran. Niku tandane orang yang manut. Bukannya Allah baru gak ngereken wis adzan tak goreng ki mau. Noreken. Mboten krungu, kenapa? Soalnya mboten ada getaran. Tapi nggih sesekali kadang wonten ta panjenengan? Wajib men. Wis adzan tak gorondok. Niku kudu direhabilitasi, direnovasi ya, dibenakno. Kersane menjadi mukhbitin, orang-orang yang dijadikan, diberi predikat orang yang taat pada Allah di surga. Niku nomor 1, wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Yang kedua adalah wasabirina ma asobahum, sabar terhadap apapun yang menimpa padanya. Orang itu enggak sabar, kenapa? Paling nomor 1, nuruti nafsu. Ngene mboten? Lah iya, soalnya mau namanya urip ngene tok biasa Gusti Allah iku. Ngoten lho, ya apa? Lah ndak sok Gusti Allah disalahno. Temu piro? Nggih.
Sabar niku ya napa? Ada apa saja niku hatine langsung connect. Gusti Allah sing ngersakno. Takdiri Gusti Allah, iki sing apik mung Gusti Allah. Aku diangkat derajat teko iki, kabul donga lebur dosa matur nuwun Allah. Coba saking atine apik, saking imane bener. Diuji yang ada adalah matur nuwun. Kenapa? Karena sudah ngaji jadi tahu diuji itu diangkat derajat lebur dosa kabul donga. Akhirnya nggih suwe segar bugar bahagia. Kenapa? Mboten mercing merengut mencurang. Kenapa? Hatinya sabar, atine sabar. Sak kersane Gusti Allah kurang nopo senake. Oh biasa terus di ramesi dhewe. Dawa ulo tiwas mikir. Masya Allah, sabar nggih. Sabar itu kenapa sih? Bertahan dalam kebenaran. Wal muqimis sholah, dan dia tetap mendirikan sholat, bukan melakukan, mendirikan, tetap berdiri tegak kokoh mulai balik sampai wafat. Enggak ada yang tertinggal satupun. Niku muqimis sholah. Boten mengerjakan tapi mendirikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, suka infak. Infak itu berapa? Kalau uangnya banyak, infak banyak. Uangnya dikit, infak dikit. Uangnya 10.000, infak 2.000. Uangnya 100.000, infak 10.000, 20.000. Uangnya 1 juta, infak 100.000. Kuatah boten? Kok serius enten? Gak pati gelem. Nggih, dadi nek nomplong liwat niku lho ana dhuwit 1 juta tak jukuke sing abang tak lebok nyomplung. Osem tah mboten ngoten niku. Mek guyu tok. Semari ngaji pinter kabeh, sedekah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang Allah rizkikan pada mereka, mereka meninfakkan. Banyak infak, banyak balasan. Niku gak pati dipercaya biasane, makanya gak pati gelem infak. Oh tapi mboten panjenengan Mbak nggih? Jamin enggak wong Bu Ramadan niki jembadane tuwambah terus kok kasih. Alhamdulillah. Pun dilanjutkan kembali sekarang kepada korban. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa فإذا وجبت صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Wal budna, dan pada unta-unta itu ja'alnaha, kami menjadikannya lakum bagi kalian min sya'illah, termasuk dari syiar-syiar Allah. Lakum biha khair, bagi kalian dalam unta-unta itu ada banyak kebaikan. Damel apa? Damel sodako, damel zakat, damel apa namanya? Transportasi. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa, maka sebutlah nama Allah pada unta yang mau disembelih untuk kurban itu ketika unta masih berdiri. Kok berdiri? Saya pernah melihat unta disembelih, untanya masih berdiri. Unta ngateng, celing ngoten ndak ngene iki, nggih, enten apa jenenge? Pesone bunder ngoten iki, celing ngoten tok pun. Begitu terus keluar darah, terus brek jatuh. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jika sudah rebah, jatuh mati, terus diproses dong nggih, maka fakulu, makanlah minha darinya, wa at'imul qani'a, dan belilah makan juga, beli bagian juga qani', sing qani', tiang sing qanaah, tiang sing menjaga diri, tidak meminta-minta. Itu disebutkan sebagai niku ngene surah Al-Baqarah niku. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang enggak tahu mengira dia orang kaya karena menjaga kehormatan diri. Niku qanaah. Jangan minta-minta, apa adanya dicukupkan. Itu berhak menerima. Wal mu'tar, dan juga orang yang minta-minta.
Nah, berarti dia kurang, ya mungkin fakir dan sebagainya. Kadzalika sakharnaha lakum, demikianlah saya tundukkan binatang-binatang ternak itu termasuk unta lakum untuk kalian. Mau binatang itu mau dikorbankan, yang mengkorbankan mau apa enggak? Nah, ini pasti ditundukkan, ndak akan binatang mau jemblet terluari ini kembali nggih meneng. Meskipun sapi besar nggih ya diem aja, mbon mancal-mancal nggih ditoto. Kalau sapi itu ditidurkan nggih, tidurkan. Terus dibeketeng, diikat. Iya, terus disembelih. Kalau unta tetap berdiri. Nah, ditundukkan untuk kita supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian berterima kasih. Binatang niku kalau sudah sembelih, kata binatang, selesai tugasku. Kenapa? Aku diciptakan manusia, kalau sudah sembelih selesai. Untuk sate, untuk gulai, manut mawon. Iya, lak manutan niku. Kambingnya enggak pernah protes, nggih pokoknya. Nah, itu karena Allah sakhkharaha lakum. Allah menundukkan untuk kita. Manut mau dipakai transportasi, enggak kencang-kencang dikawupuki nggih semua manut mawon ya. Nah, itu binatang memang sakhkharaha oleh Allah ditundukkan supaya kita bersyukur, supaya kita lebih taat pada Allah. Karena syukur adalah menggunakan nikmat untuk lebih taat kepada Allah. Maka kurban adalah salah satu wujud syukur kita. Salah satu wujud matur nuwun kita kepada Allah, diberi rizki, diberi sehat, diberi bahagia, diberi anak baik-baik. Kapan kurban itu? Kalau bisa setiap tahun. Lho mboten pisan tok, rodok medhit niku. Kalau enggak punya, ya mungkin seumur sekali. Tapi kalau punya tahun, tapi sebenarnya siapapun pengen korban, Allah kasih uang. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau pengen korban, pasti Allah ngasih. Kalau enggak percaya buktikan, gitu kan? Korban itu setiap tahun sunnahnya, setahun sekali. Guru saya seorang waliullah, pesannya begini. Kalau kau pengen kaya, berkorbanlah tiap tahun. Kalau nggak punya uang gimana? Menurut saya, inginlah, berarti nabung dikit, nanti dibikin mampu oleh Allah. Berarti setiap orang bisa kaya dengan korban setiap tahun. Kalau nggak punya, ada usaha. Kalau dia sungguh-sungguh, ternyata dia bilang, iyalah, alhamdulillah tiba oleh arisan di korban. Ada saja, nggih. Tiba dikirimi anakku, wonten mawon to nggih. Pokoknya niat pengen korban, maka Allah memberi rezeki untuk korban. Dan korban itu setiap tahun. Dan insya Allah nanti seperti apa yang sampaikan guru saya seorang Allah, Syekh Maulana Balaba Masuk Toha, tutup pesennya nek sama kepin soge sama korban tiap tahun. Dan saya berusaha untuk melaksanakan. Jangan tiru dah mboten. Insyaallah, nek mboten duit nyuwun. Gampang ya? Nyuwun terus sinten iki maha soge Gusti Allah. Mpun nyuwun dadak mpun diparingi wae korban, nggih mboten ditekankan. Mboten ditekankan, nggih. Tapi korban perasaan tok enten ya aja. Nek korban niku ayam ngoten apa bebek ngoten apa sami. Mboten, korban niku binatang ternak, bukan ternak unggas. Nggih nek ten mriki sapi, kerbau, kambing, kuda. Boleh nek poron udane gak ono. Jadi binatang ternak, bukan ternak unggas. Meskipun sak truk tapi ayam mboten sah kaya korban. Penyandol riyen ditukokno. Kalau sapi untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Lu katanya 1 tok korban sak keluarga gitu boleh kok, katanya Nabi dulu 1 orang untuk umatku. Itu Nabi, kita bukan Nabi. Nggih, kita bukan Nabi. Syariatnya hasil ijtihad ulama madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi niku ahli ijtihad. Itu adalah kambing 1 orang, lalu sapi 7 orang.
Hasil ijtihad itu tidak ada yang salah. Nabi bersabda, "Idza jtahada ahadukum fasaba falu ajrani wa in akhta falu ajrun wahid." Orang kalau bersungguh-sungguh menetapkan hukum ulama ini, kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Berarti semua hasil dari para ulama itu tidak ada yang salah. Buktinya apa? Kalau salah dapat pahala 1, lah tetap pahala, lamun salah namanya. Maka tidak ada perentangan sebenarnya. Kita ikut saja yang kita yakin, mantep. Kurban setiap tahun. Kalau nggak punya mohon kepada Allah. Sudah mohon nggak punya, boten ditekankan. Hukumnya kurban apa? Sunnah muakkad sama dengan akikoh. Nabi itu pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaghrabanna musallana." Barang siapa mampu doa sugih ndak mau kurban, maka sekali-kali jangan mendekat masjidku ini. Gak oleh mlebu Masjid Nabawi. Ada lagi yang mengatakan dia suruh milih saja mati Yahudi apa Nasrani. Berarti Islam itu tanda tanya. Sugih gak gelem kurban. Itu jadi supaya kita memperhatikan syariat kurban. Nah, apa yang sampai kepada Allah disebutkan. Oke, sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo yang tanya, Bu Hamim silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun punya atas waktu yang diberikan. Di sini yang saya tanyakan tadinya itu yang kurban 1 untuk 1 keluarga sudah dijawab. Yang lain, apakah kita kurban itu misalnya keluarga banyak itu harus di satu-satu digilir satu-satu gitu atau gimana? Yang kedua, untuk kurban sapi tapi patungan dengan orang lain. Nah, sementara katanya kan untuk korban itu besok jadi kendaraan untuk masuk surga. Yang saya tanyakan di sini, kalau kita patungan dengan orang lain, sementara amal kita kan nggak sama, masuk surganya juga nggak sama. Apakah bisa bersama-sama kalau korbannya jadi satu seperti itu? Bagaimana solusinya? Saya mohon penjelasan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang apa? Orang yang pertama kita sudah dijawab Bunyai, kurban untuk satu keluarga itu tidak boleh, itu kan Nabi boleh. Kalau kita manusia biasa kan nggak boleh, harus ijtihad dengan para ulama. Yang selanjutnya itu yang saya tanyakan, kurban patungan dengan orang lain, sementara amal kita kan nggak sama. Lah, masuk surganya itu apa bisa sama? Matur nuwun. Kurban patungan boleh. Adapun nanti di surga bagaimana numpainya terserah Allah. Oh, tata jurusan iki. Patungan boleh. Orang kalau kurban itu berarti menyerahkan hartanya untuk dekat kepada Allah, diterima oleh Allah, maka dijadikan di surga. Ngoten nggih. Adapun di ahli neraka ditumpai dhewe mawon. Nanti bagaimana hadisnya seperti itu. Lalu kenyataannya bagaimana? Dan kurban kan nggak hanya sekali, enggak? Hanya sekali apa sekali? Nggak hanya sekali, setahun sekali. Kurban dulu kambing tak tumpai dewe, mau ganti lagi sapi, ganti Mercedes, ganti apa gitu mungkin ya rupanya di sana. Mau binatang gitulah yo jembek. Nah, jadi tidak usah kita pikirkan nanti bagaimana naikinya di sana. Engko nek bojo kan numpak iki bana bojone wong piye. Itu urusan di surga nanti. Sekarang patungan boleh. Kenapa? Karena bersama-sama untuk melakukan ibadah. Kalau nggak boleh gini, kalau nggak boleh coba sapinya 1 24 juta. Yang saya nyebutnya 12. Yang situ punya 6 punya 6. Masa nggak jadi kurban? Ya, nah itu dibikin yang gampang saja. Yang kedua Bu Nurul, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Yang ingin saya tanyakan bagaimana jika saya korban tapi saya atasnamakan orang tua Bu Nyai. Itu yang pertama. Terus untuk daging korban itu sebaiknya kita bagikan dalam bentuk mentah berupa daging apa sebaiknya kita masak Bu Nyai? Soalnya terkadang orang-orang itu kalau dibagikan mentah
mereka kadang bumbu pasti naik Bu Nyai, katanya seperti itu. Bagaimana sebaiknya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban tadi pertama tadi? Oh, orang yang sudah meninggal dunia itu ada beberapa amal kita yang hidup sampai kepadanya. Antara lain sodakoh. Bukankah korban itu juga sodakoh? Akikoh juga sodakoh. Maka boleh korban atas nama almarhumah ibuku, poninten misalnya, atas nama bapakku Muhammad Soleh, boleh. Itulah bahagianya punya anak soleh solihah, sudah mati masih dikirimi pahala. Yang bisa sampai kepada orang yang mati ini dihitung dalam kitab Fiqhus Sunnah, fikih yang semua dasarnya adalah hadis. Nomor 1 doa, nomor 2 qadha sholat, nomor 3 zakatnya untuk orang tua, nomor 4 qadha hajinya, batal haji, nomor 5 baca Qur'annya, nomor 6 sodakohnya, nomor 7 ilmu yang dimanfaatkan olehnya, kemudian disodakoi jariyah, termasuk yang tadi sodakohnya adalah dikurbani dikurbani atau diakikoi sampai kepadanya. Yang kedua tentang bedanya kurban dan akikoh itu, kalau akikoh itu dibagi masak, kalau kurban dibagi daging. Ada pun dikasih daging, entah mau masak apa enggak, urusan dia, urusan hanya makan. Yang korban boleh makan apa enggak? Nabi pernah bersabda ketika bagi korban gitu ya, sing korban kiri mono sampil siji, bisa sambil nggih. Nah, jadi yang korban berhak juga menerima dari binatang korbannya itu. Dibagi apa namanya? Mentah. Banyak apa juga nggak ada masalah. Yang dikasih jangan meremehkan. Orang itu disuruh sedekah Nabi meskipun 1 kekil kambing. Walau firsana syatin kekil kambing. Persapnya cilik saipi dinggo napa? Tapi oleh Nabi sedekahlah meskipun hanya 1 kekil kambing. Maka kita korban, kita ngasih orang, mek titik dinggo pot was repot. Yang gitu ngambun-ambun sop tah nopo. Jadi dibagi dalam keadaan mentah. Nah kalau di mana namanya, kalau di takmir itu kok ada yang dimasak. Yang dimasak mungkin pesennya ini akikoh saya. Nah yang akikoh itu dibagi masak. Enggak saya akikoh kok, ya berarti bagiannya takmir dimasak. Iya, bagi aku bagian dimasak ayo itu. Jadi dia sudah nggak dapat bagian dimasak bareng-bareng. Jadi tetap dia mendapatkan bagian mentah. Lalu ibu-ibu bagian masak, itu boleh, jadi bukan dibagi mateng tapi dibagi mentah lalu dimasak dimakan bareng-bareng di masjid Imam dia boleh. Maaf punya bagian untuk panitia nih punya. Sesuai dengan yang lain, sama dengan yang lain. Kalau yang lain 0,5 kiloan, panitia juga 0,5 kiloan. Terus orang 6 kan dapat 3 kilo, lumayan di sate. Dapat tambah boleh apa enggak? Boleh. Bolehnya kenapa? Apa alasannya? Karena dia orang-orang yang sibuk untuk itu. Amil kan dapat dong ya, amil. Jadi selain dia sebagai muslim pribadi dapat cacah jiwa gitu ya, juga dia sebagai amil, orang yang membagi korban itu, dia mendapatkan bagiannya juga. Jadi tidak ada haram bagi. Untuk orang muslim itu hanya sifatnya boleh, bukan sunnah, bukan harus, bukan, tapi sifatnya boleh, hanya sekedar sebagai kemanusiaan, bukan melaksanakan syariat. Korban kita sampaikah kepada Allah? Allah menjawab dalam Quran surat Al-Hajj ayat 87, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha, tidak sampai kepada Allah, dima'uha, darahnya, luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, tidak juga darahnya,
Walakin akan tapi yanaluhu sampai kepada Allah at-taqwa, takwa kita. Ketaatan kita dengan berkorban itu yang sampai kepada Allah. Walakin taqwa minkum. Kalau kita korban bukan karena Allah, ya enggak sampai apa-apa, enggak dapat apa-apa. Nggih. Karena dimaksud oleh Allah bukan dagingnya dibagi, bukan darahnya yang mengalir, tetapi ketakwaan kita yang pengen korban. Kalau kita korban, ketika mulai nabung, aku nabung sebulan 100.000 misalnya. Mulai nabung itu dapat pahala. Bukan mulai nabung, mulai cari uangnya sudah dapat pahala. Kenapa? Karena goalnya adalah korban. Maka Allah kasih barokah dalam hidup kita, dalam kerja kita. Maka ibu-ibu pemirsa, coba ya diniat sejak sekarang sampai seterusnya. Setiap tahun saya korban berarti ada bumbung. Apa bumbung itu? Celengan, tabungan tiap bulan untuk khusus korban. Maka insya Allah akan barokah rezeki kita, hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan seterusnya. Okay. Karena sampai kepada Allah niat kita. Taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah menundukkan binatang ternak untuk kalian. Ternyata benar, kalau kita pingin Allah kasih itu berarti menundukkan. Okay. Memampukan kita untuk mendapatkan binatang kurban. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah telah beri petunjuk kepada kalian. Hubungan korban itu adalah apa? Mengagungkan Allah, apalagi taat pada Allah, apalagi mengutamakan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita diutamakan Allah, kita dinomorsatukan Allah, kita diberi lebih oleh Allah. Litukabirullah, korban itu untuk mengagungkan Allah. Ala mahadakum, hanya orang yang dapat hidayah saja yang mikir korban. Iya apa enggak? Kalau dapat hidayah enggak pernah mikir korban. Orang korban, oh iko korban, tapi enggak kepikir, aku kok enggak kepikir. Itu berarti hidayah belum masuk ke dalamnya. Kalau setelah ini hati kita mikir tiap tahun aku korban, untuk duit Gusti Allah paring. Itu hati yang dapat hidayah. Ala mahadakum. Ala wabasyiril muhsinin. Apa endingnya? Berbahagialah orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin itu ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kita menghamba kepada Allah seakan kita melihat Allah. Enggak bisa itu para wali. Kalau enggak bisa, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah bagi kita orang awam adalah Allah melihat saya, Allah tahu saya, Allah ngawasi saya. Maka apapun yang dilakukan semuanya hanya untuk Allah saja. Muhsinin ihsan. Apa yang terjadi? Basyir Muhammad, berilah kabar gembira orang itu. Bahagia hidupnya. Ten pundi? Di dunia sampai ke surga. Di dunia paling penjenengan usianya 65 kalau sampai nggih. Lah di surga niku sehari 1000 tahun. Alam barzah sami. Masya Allah. Makanya bahagia dunia itu kecil, seneng dunia itu kecil. Senenglah akhirat, bukan seneng dunia. Ada yang tanya sebelum lanjut? Monggo. Nggih, Bu Khairurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakhalipun punyai yang saya tanyakan, kita berkorban itu niatnya satu keluarga atau di setiap nama? Yang pertama. Yang kedua, korban untuk orang yang sudah meninggal itu kan dari berbagai macam, seumpama mbah, ada orang tua, dan kan namanya berbeda-beda. Itu apa juga harus disebutkan namanya masing-masing? Yang ketiga kok banyak sekali. Orang yang korban itu bagiannya ada bagaimana nggak maksud saya? Cukup mengetahui sembah nuwun sangat. Matur nuwun. Yang pertama, korban sekeluarga kalau sapi langsung 7 orang. Bapak, ibu, anak pinten, anak 5, dadi 7. Gak melok kabeh niku nggih.
Lah sekarang kalau bapaknya, ibunya, anaknya 2, masih kurang 3, bulie, Pak Lie itu di bawah gurunya 7 boleh. Jadi bainim. Iki wis tak korbani tahun wingi, kok tahun menising iki gitu boleh. Tapi kan yang jelas kan dia korban tiap tahun korban, tapi untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah kemudian untuk korban untuk Mbah Yud, untuk bule, untuk bude, untuk Pak D, untuk apa, itu harus disebut namanya karena niat harus ditentukan. Takyin namanya menentukan. Ini korban kula tahun sakniki kanggo ibu kula. Nggih tahun ngarep nggo bapak. Tahun ngarep Mbah Putih kok bapak terus ngonten dadi boleh. Sakniki langsung tuku papat. Dinggo bapak kula, ibu kula, terus bapak ibu kula, terus bapak kula misalnya. Jadi ada dan itu disampaikan kepada takmir ya. Ini kan disampaikan gimana? Niatnya sudah dibaca oleh Allah sampai kepada Allah. Jangan sampai wis pokoknya papat gawon rono. Nggo sapa sembuh pokoknya papat. Lah itu jangan. Jadi ada bainim, nggih, bainim nama. Kemudian boleh, nggih. Terus yang tadi itu bagiannya satu orang satu sambil tadi. Berarti kan sebelah sini ya. Sambil itu paling enggak Nabi memberi petunjuk itu. Sing korban kalau sapi 3 dapat 3 sambil sapi misalnya. Kalau kambing 2 dapat 2 sambil kambing. Itu menurut Rasulullah sekitar itulah bagiannya yang korban. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Bu As, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama anak saya itu memang punya keinginan untuk bisa setiap tahun itu bisa kurban, tetapi untuk setahun ini kemarin sudah mulai, tahun ini itu celengan masih sedikit, sekitar masih sudah lebih, sedangkan untuk beli kambing itu kan 3 juta lebih. Di dalam aplikasi itu ada Bunyai aplikasi kurban itu 1.200.000 itu bisa dapat kambing 1 itu bisa kurban lah. Tapi di dalam pernah ngaji kemarin itu kalau korban harus dilihat kambingnya ini cacat, kondisinya bagaimana, aturannya katanya Nabi Muhammad itu seperti itu. Lah, sedangkan kalau aplikasi itu kita kan tidak tahu sendiri. Nah, kan cuma dari sana difotokan seperti ini. Kalau seperti itu bagaimana Bunyai? Apakah korban kita sah atau bagaimana? Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kan kita niat korban, ada apa seperti itu? Orang mukmin itu percaya dengan mukmin. Yu'minu lil mu'mini kita dalam Al-Qur'an ya. Wong mukmin dapat percaya pada mukmine. Sudah gitu kita ambil korban anak saya 1.200. Ternyata itu mbujui lah sing dosa kan sana. Sini dapat pahalanya korban, niat korban sudah bayar. Allah Maha tahu niat kita. Allah Maha tahu dan kita sama sekali enggak curiga. Seperti kemarin, sama sekali gak curiga, sama gak curiga. Setelah begitu, ada drama. Setelah begitu sana yang nggak jujur, maka merekalah dialah yang menanggung kepada Allah. Kita dapat apa? Pahalanya. Yang tadi sampai kepada Allah kan bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa kita. Kita sudah niat dengan takwa niat korban 1.200.000 sudah diterima Allah. Nggih. Karena Allah enggak butuh dagingnya, darahnya, tapi butuh takwa kita. Takwa kita yang menjadikan kita diterima dapat pahala masuk surga. Jadi enggak apa-apa. Asal kita percaya. Kalau nggak percaya, oh paling bujuk ya ojo, ya sudah nggak percaya. Kalau saya kemarin kan percaya. Nggih, pemirsa, apa yang kita bahas kali ini adalah bahwa syariat Islam diberikan kepada Allah kepada seluruh umat manusia sejak manusia pertama ada, yaitu Nabi Adam, putranya suruh kurban. Korbannya Habil, kambing yang besar yang sehat disembelih. Akhirnya muncul ketika mengganti disembelihnya Nabi Ismail diambilkan. Jadilah syariat kurban untuk umat Islam sampai sekarang. Ya, hubungannya dengan manusia pertama. Maka pemirsa, para bapak, para ibu dan para jamaah sekalian, perhatikan syariat kurban. Itu adalah indikator, tanda, bukti, ejawantah kalau kita taat pada Allah. Kalau kita suka hidup bahagia dunia akhirat.
maka usahalah berkurban. Adapun sampai apa enggak, Allah yang maha tahu ketakwaan kita. Semoga kita ditakdirkan Allah orang yang setiap tahun bisa kurban, diberi rezeki oleh Allah. Dan Allah maha kaya, kita sungguh-sungguh mohon nanti ada min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin.